Halo, nama saya Marvel David Soi. Saya dari kelas 10-1 SMA Kristen Kalam Kudus. Pada kegiatan SLC kali ini, saya akan mengambil topik kenaikan harga BBM yang akan saya bahas melalui pelajaran ekonomi, sosiologi, dan PPKN. Jadi, poin pertama yang akan saya bahas adalah inflasi. Tapi sebelum saya membahas lebih dalam tentang inflasi, kita harus tahu apa itu inflasi. Jadi inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum atau terus-menerus, dan biasanya ini akan meluas atau mempengaruhi barang-barang lain. Secara singkat, inflasi adalah kenaikan harga yang terus-menerus. Nah, pada kasus BBM kali ini, inflasi yang terjadi adalah inflasi berkepanjangan atau yang biasa kita kenal dengan inflasi tahunan. Contohnya pada bulan September tahun ini, inflasi yang terjadi akibat harga BBM yang naik sebesar 1,86%. Karena ini adalah inflasi berkepanjangan, jadi setiap bulannya inflasinya akan bertambah. Pada bulan selanjutnya adalah bulan Oktober, inflasinya bertambah sebesar 1,2%. Dan pada bulan November sebesar 0,8%. Dan terakhir pada bulan Desember sebesar 0,9%. Puncak dari inflasi yang berkepanjangan ini adalah kemiskinan. Kenapa selalu puncak inflasi kemiskinan? Karena kenaikan harga yang terus-menerus, apalagi pada kasus BBM ini, membuat masyarakat kita harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli BBM. Karena bisa dibilang BBM sudah menjadi kebutuhan utama di kota-kota besar, apalagi seperti Jakarta. Are you sure about that? Jadi masyarakat rela mengeluarkan uang besar demi membeli BBM. Contohnya saja, idealnya kita mengeluarkan 5% dari gaji kita untuk membeli BBM. Tapi karena harga BBM sedang naik, maka presentasi pengeluaran kita pasti lebih besar. Kita akan berikan contoh seperti seorang pekerja yang memiliki gaji 4 juta. Diambil 5% dari gajinya dia, maka minimal dia mengeluarkan 200.000 per bulan untuk membeli BBM. Tapi karena harga BBM naik, maka presentasinya pasti akan naik. Jadi dia sudah tidak mengeluarkan 200.000 untuk membeli BBM, tapi mungkin 300 atau 400. Hal inilah yang akan menyebabkan kemiskinan itu akan meningkat. Bisa jadi kemiskinan pada kasus BBM ini akan melebihi angka kemiskinan pada saat pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, ada penurunan upah. Contohnya saja seperti Gojek. Gojek itu bekerja dari pagi sampai malam, tetapi dia mengambil orderan yang pasti jaraknya lebih jauh daripada dia agar mendapatkan bayaran yang lebih mahal. Tapi karena harga BBM naik, makanya dia harus menghemat penggunaan BBM-nya pada kendaraannya, sehingga lapangan kerjanya atau wilayah kerjanya itu menyempit atau mengecil. Jadi dia lebih memilih mengambil yang dekat-dekat saja gitu, supaya BBM-nya tetap teririt. Jadi otomatis ini akan mengurangi penghasilan dia yang sehari mungkin dia bisa 100-200 ribu. Karena wilayahnya sudah mengecil dan harga BBM naik, jadi dia harus mengirit. Bisa jadi dia penghasilannya jadi 50-100 ribu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan masalah sosial apa saja yang muncul akibat kenaikan BBM. Yang pertama, masalah sosial yang pertama adalah demo. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang demo, saya akan menunjukkan suatu cuplikan tentang demo terhadap harga BBM yang sedang naik. Nah, di video tadi terlihat seorang pelajar atau mahasiswi sedang demo terhadap kenaikan harga BBM ya. Dan demo ini memang biasanya didasarkan atas ketidakadilan ya. Jadi mereka demo karena mereka merasa tidak adil terhadap pemerintah yang menaikkan harga BBM. Dan ini di video tadi itu masanya sudah tidak bisa dikontrol, dan tentu saja ini akan menimbulkan masalah sosial, di antara lain pertengkaran, dan pertengkaran ini bisa memakan korban, atau mungkin mereka juga bisa menjadi agresif, merusak fasilitas kota seperti jalan, gedung-gedung. Dan ini merupakan masalah sosial yang lumayan besar dan sering sekali terjadi ketika ada peraturan-peraturan baru dari pemerintah yang kebanyakan masyarakat tidak setuju. Yang kedua adalah saya ingin menjelaskan tentang bagaimana kenaikan harga BBM ini bisa mempengaruhi kenaikan harga pangan. Kalau kita pikir secara logika, contohnya harga cabai. Cabai dipanen dari ladang dan didistribusikan ke kota melalui mobil, kan cabainya diangkut. Nah, pas sampai di kota dijual lah itu. Nah, tapi kan harga BBM lagi naik. Nah,
Jadi mau nggak mau pasti pengusaha cabai itu harus membeli BBM demi mendistribusikan cabainya, karena cabai itu lumayan salah satu bahan pangan yang utama lah ya. Dan di sini kalau pengusaha cabainya ini membeli harga BBM dengan mahal, terus cabai yang dijual ke pasar itu harganya sama-sama aja, berarti kan rugi, nggak ada untungnya. Jadi kalau kita pikir secara logika, kenapa harga pangan naik? Ya contohnya kayak cabai tadi, dia didistribusikan dari ladang ke kota itu kan menggunakan mobil diangkut. Nah harga BBM sedang naik, makanya dia harus membeli BBM. Mau mahal bagaimanapun harus dibeli. Nah karena dia sudah membeli BBM dengan harga yang naik, jadi pas dia menjual cabainya di pasar, cabainya itu harus naik karena jarak dari ladang ke pasarnya itu kan memerlukan banyak BBM. Nah apalagi BBM sedang naik, makanya cabainya dijual naik. Makanya itu harga BBM mempengaruhi harga pangan. Oke, yang terakhir yang akan saya bahas adalah tentang nilai keadilan bagi masyarakat menengah sampai ke bawah. Karena seperti yang kita tahu, kalau kita baca di internet banyak sekali beredar ya, konsumsi BBM itu rata-rata didominasi oleh masyarakat kelas mampu, yakni 80% Pertalite dan 95% solar. Dan menurut para tokoh pejabat, justru ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan distribusi. Apalagi sekarang BBM lagi naik harganya, tambah nggak adil lagi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Untuk beli BBM sangat sulit gitu kan. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, akhirnya pemerintah kita mengeluarkan solusi, yaitu dengan memberikan bantuan sosial atau yang kita kenal bansos. Itu diberikan dengan 3 cara. Yang pertama adalah BLT atau bantuan langsung tunai. Itu berupa uang yang diberikan kepada 20,65 juta penduduk Indonesia sebesar 150.000, dan itu menghabiskan total anggaran sebanyak 12,4 triliun. Oke, yang kedua adalah bantuan subsidi upah. Ini masih sama berupa uang sebesar 600.000, dan ini diberikan kepada 16 juta pekerja dengan total gaji 3,5 juta per bulan. Dan ini diberikan sebanyak 1 kali dengan total anggaran 9,6 triliun rupiah. Dan yang terakhir, bantuan ini berasal dari bantuan pemerintah daerah yang berupa mengambil 2% dari dana transfer umum atau dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebanyak 2,17 triliun. Dan ini sebenarnya bantuan itu sudah diberikan oleh pemerintah secara gratis kepada kita. Dengan 3 cara tadi, itu sebenarnya sudah meringankan beban kita untuk membeli BBM. Tapi tetap saja kasus BBM ini masih tinggi. Walaupun pemerintah sudah memberikan subsidi, berarti dia sudah mengamalkan sila kelima, yaitu keadilan sosial. Walaupun belum 100%, hanya 50% dengan memberikan bansos atau bantuan sosial kepada rakyatnya. Oke, untuk refleksi dan kesimpulannya sendiri, saya sangat senang dapat mempelajari materi ini karena saya jadi tahu apa saja dampak inflasi, dampak masalah sosial, dan juga bisa menilai keadilan dalam berbagai kasus.